Yeah. Uh. Oke, jadi kalau aku lihat dari daftar peserta, mayoritas yang ikut ini adalah anak kelas 10. Jadi masih bisa dibilang masih baru gitu ya, anak-anak baru. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit ke kalian. Eh, apa dari kalian ada yang udah pernah ikut OSN SMA, entah waktu SMP, tapi ya levelnya OSN SMA ya. Pernah waktu ikut SMP atau waktu tahun lalu kelas 10 kayak gitu. Apa ada yang pernah ikut? Belum. Belum. Oke, masih baru. Ya, jadi karena kayaknya mungkin masih baru, aku bakal kenalin dulu materinya apa aja. Ya, layarnya kelihatan jelas ya. Jelas, Kak. Jelas. Oke, sip. Oke, thank you. Ini aku bakal untuk yang di bagian tas, aku bakal kasih nama dan kontak. Ya, in case kalau kalian butuh bantuan, bukan saat olimpiadanya, tapi saat apa namanya belajar, ya kalian bisa hubungi kontak ini, kayak gitu. Tenang aja, file nanti bakal selalu dikirim, jadi aman gitu. Kalau misalkan ketinggalan, gitu. Oke, kita mulai dari materi OSN Fisika. Mulai dari yang pertama, fisika. Inti dari fisika itu apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Fenomena fisis. Oh, oke. Fenomena fisis. Ya, jadi benar yang dikasih tahu barusan. Fisika itu adalah fenomena tentang fenomena gitu ya. Science. Jadi kalian misalkan melihat ada benda bergerak, kemudian kayak mikir, kenapa benda itu bisa bergerak? Atau misalkan kalian ada di dalam mobil, kenapa melihat si pohon-pohon di luar, kenapa bergeraknya ke belakang? Gitu. Atau misalkan, kenapa kalau mobilnya mula-mula diam, terus diinjak gas, kok tiba-tiba kita bakal merasa terdorong ke belakang? Nah, itu semua adalah fenomena-fenomena fisis. Jadi fenomena-fenomena yang bisa diamati. Ya, jadi fisika itu sangat erat hubungannya dengan pengamatan. Makanya semua hasil yang ada di fisika itu sebenarnya berawal dari hasil pengamatan. Newton kenapa bisa merumuskan hukum Newton? Yaitu karena dari hasil pengamatan beliau. Kayak gitu. Jadi di sini sense yang paling penting di Olimpiade Fisika itu sebenarnya bukan hitungan. Kalau kalian merasa fisika itu adalah isinya hitungan semua, ya itu salah. Ya, karena fisika itu bukan hitungan. Fisika itu tentang fenomena-fenomenanya. Jadi kunci kalau kalian pengen bisa dapat medali OSN fisika gitu ya, atau jago di fisika, yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah fisisnya. Nah, itu. Apakah materi di sekolah cukup? Sayangnya tidak. Kenapa? Karena di sekolah itu rata-rata fenomena fisisnya itu sudah di oversimplify atau sudah sangat disimplifikasi. Itu kasus yang di SMA. Apa efeknya dari kasus yang terlalu disimpelkan itu? Akhirnya kita akan kehilangan sense untuk berpikir kritisnya ini kenapa dan kenapanya. Bahkan kita bakal kehilangan beberapa teori yang lebih basic lagi di dalamnya itu. Nah, itu ada nanti beberapa contohnya.
Di mana kalau di kasus sekolah biasa itu ternyata kelihatannya simpel banget. Tapi ternyata ketika di Olim itu jadi ribet. Tapi sebenarnya itu bukan ribet, itu hanya karena kesalahan urutan belajar. Kita belajar di sekolah itu kegampangan, terus tiba-tiba belajar ini, di mana ternyata konsepnya masih belum cukup. Gitu. Jadi nanti kuncinya adalah kalian harus memperhatikan fisisnya. Dan ya, fisis ini nanti berhubungannya selain tentang pengamatan, itu juga tentang menggunakan kata-kata. Ya, jadi kalian kalau misalkan ini juga harus belajar bahasa Indonesia ya yang baik dan benar. Atau bahasa Inggrisnya juga butuh gitu. Soalnya soal akan disampaikan dalam suatu bahasa. Dan akhirnya kalian nanti harus mencari makna fenomena fisis dari kata-kata itu. Yang mana hampir semuanya itu tersembunyi. Karena tersembunyi, ya itu kalian harus cari. Ya, gitu. Jadi di sini pertama aku mau nekankan ke kalian bahwa fisika itu bukan matematika. Itu ya. Nah, sekarang karena ya tadi itu kan semuanya kalau kalian lihat ini hanya pengamatan atau kata-kata gitu. Tapi sebenarnya kita juga butuh matematika. Ini utamanya, tapi kita butuh matematika. Gitu. Oke, jadi di sini aku bakal kasih lagi kita butuh matematika. Untuk apa kita butuh matematika di fisika ini? Ada yang mungkin ini? Ada yang mau coba jawab? Kenapa kita butuh matematika? Nggak ada yang mau jawab? Akan mudah untuk mengetahui perkiraan hasil yang belum diketahui. Oke, ya. Itu oke, udah benar sih sebenarnya. Model. Kata pentingnya ada di model. Gitu. Jadi matematika ini sebenarnya berhubungan tentang model kuantifikasinya gitu. Kalau misalkan kita hanya kata-kata aja, apa yang kita ukur gitu. Terus ukurannya itu mau dianalisisnya kayak gimana? Nah, jadi kita butuh matematika untuk membuat model. Model persamaan atau pertidaksamaan, terserah, dari fenomena fisisnya. Nah, inilah fisika. Jadi udah ini rangkumannya. Rangkumannya adalah kalian harus paham dulu fenomenanya apa, kemudian kalian gunakan matematika untuk membuat modelnya. Dan OSN fisika tidak akan ada rumus seperti Olimpiade kalau misalkan kalian ikut Olimpiade tingkat univ gitu ya, atau sekolah gitu ya, materi-materi sekolah di mana rumusnya udah jadi. Nah, di sini kalian dituntutnya adalah membuat sendiri model matematikanya. Persamaannya kayak gimana? Itu kalian buat sendiri, nggak akan apa namanya pakai rumus jadi gitu. Kecuali itu rumusnya sangat-sangat general, kayak sangat bisa dipakai umum gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi mostly atau ya keseluruhan ya kalian bakal buat sendiri. Nah, itulah yang membuat susah OSN fisika. Karena kalian kalau misalkan paham fisiknya tapi nggak paham matematikanya, kalian nggak bisa buat modelnya. Tapi kalau kalian nggak paham fisik, tapi tahu matematika, ya juga nggak berguna gitu matematikanya. Jadi ini satu kesatuan. Tapi biasanya mending paham fisik dulu sih, gitu. Karena yang aku yakin ya adalah kebanyakan anak SMA, matematikanya lumayan bagus loh, gitu. Matematika anak Indonesia itu jauh lebih bagus daripada Amerika sih sebenarnya. Tesnya itu lebih susah Indonesia daripada Amerika, kayak gitu.
menurutku ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa ngitung-hitungan yang di SMA, harusnya kalian bisa lakuin belajar untuk OSN fisika gitu, matematikanya. Nah, ya, jadi ini inti dari OSN-nya. Nah, sekarang masuk ke materinya apa aja. Nah, materinya itu sebenarnya kurang lebih bakal sama dari OSK sampai OSN. Itu yang membuat Olimpiade Fisika itu enak, karena nggak perlu harus belajar materi baru. Tapi tingkat kompleksitasnya itu yang mungkin berbeda ya, agak tinggi biasanya. Jadi dimulainya dari sini, matematika fisika. Sebelum kalian bisa membuat model-modelnya, kalian harus paham dulu alat yang bakal kalian pakai. Kalian harus paham dulu matematikanya. Matematika, fisika, untuk tingkat kota sampai tingkat internasional, ini udah ada di silabus, dan aku juga udah cek soal-soal tingkat internasional, semuanya itu hanya menggunakan matematika level SMA maksimal. Nggak sampai level kuliahan. Kalau sampai level kuliahan pun, itu bakal dibantu. Jadi akan ada petunjuknya. Tapi ya itu sebenarnya materi matematika SMA. Jadi nggak ada alasan kayak, ini matematikanya kok kesusahan ya? Ya berarti kita belum belajar sampai sana aja. Artinya kita yang harus belajar lebih dalam nantinya. Gitu. Kemudian kedua, yaitu tentang kinematika. Dan yang aku tekanin adalah kinematika nanti tidak hanya tentang GLB, GLBB kayak gitu. Kinematika itu sangat luas. Ya, itu sedikit spoiler. Mungkin dari kalian ada yang udah ikut pelatihan ini tahun lalu, jadi ya kalian udah lumayan paham apa yang aku ajarin dulu tahun lalu kayak gimana mungkin. Gitu. Ya. Oke, terus yang ketiga, dinamika translasi. Jadi membahas tentang gerakan dan gaya, kemudian tentang usaha dan energi. Yang kelima, itu tentang momentum dan impuls. Kemudian yang keenam tentang mekanika benda tegak. Terus nanti di sini ada osilasi. 8. Nah, ini baru materi tingkat provinsi. Itu nanti bisa muncul materi tentang gravitasi, misalkan. Kemudian fluida itu juga bisa keluar, tapi sangat jarang. Ya, ini aku kasih note. Ini sangat jarang. Ya, sangat jarang berarti benar-benar jarang banget aku lihat soal tentang fluida. Gitu. Nah, kemudian yang ke-10. Ke-10 ini bakal agak susah, yaitu tentang listrik magnet. Ini udah level OSN, dan yang terakhir itu termodinamika. Ya, ini adalah materi-materi untuk OSN. Prioritasnya adalah materi ini. Ini tuh OSK sampai OSN. OSK sampai OSN sampai internasional itu semua dasarnya dari situ. Kemudian yang ini itu bakal muncul di OSP sampai OSN yang nasional. Dan yang ini itu udah levelnya OSN aja. Dan materi ini sebenarnya jauh lebih banyak daripada 9 materi yang digabung. Lumayan banyak. Tapi itu muncul di akhir aja. Jadi kayak, kalau misalkan kalian bisa sampai materi OSP, untuk ngejar OSN itu harus ngebutnya banget. Kayak gitu. Dan ini, ya, di seluruh dunia,
level untuk belajar Olimpiade semuanya dimulai dari mekanika. Jadi sama aja kalau kalian mau belajar referensi luar negeri atau referensi Indonesia, bakal kayak gini urutan belajarnya. Ya, seperti itu tentang masalah materi apa saja yang bakal dipelajari. Oh ya, notes satu lagi mungkin. Notes dari materi ini. Beda sama beberapa bidang lain di Olimpiade. Olimpiade Fisika, untuk soalnya bukan per bab levelnya. Ya, jadi levelnya itu adalah, kalau kalian paham ini, kinematika nanti itu butuh matematika fisika. Kalau kalian belajar dinamika translasi, kalian butuh dua ini. Terus kalau misalkan kalian belajar usaha energi, itu nanti kalian butuh 3 materi di atasnya. Dan seterusnya. Jadi semakin kalian dalam, materi yang sebelumnya itu malah bakal dipakai terus. Jadi nggak bisa kita hanya soal tentang osilasi aja gitu. Itu nggak ada. Kenapa? Karena osilasi itu adalah gabungan dari semua materi mekanika nantinya. Nah, ini yang bikin agak susah biasanya. Untuk benar-benar paham, kalian harus paham perurutan. Gitu. Harus paham materi sesuai urutan. Tidak bisa loncat. Kalau loncat, resikonya adalah kayak alur berpikir kalian itu juga bisa loncat-loncat. Dan itu bermasalah kalau kalian lagi nulis jawaban. Ya, karena pada akhirnya kalian belajar Olimpiade itu nanti untuk meningkatkan alur berpikir. Jadi kalau ada suatu permasalahan, bagaimana sih cara kita untuk menentukan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, konsep apa yang harus dipelajari, itu bakal ditentukan dari alur berpikir kalian. Gitu. Dan untuk belajar alur berpikir di fisika, kalian harus urut belajarnya. Gitu. Jadi pastikan kalian pahami di setiap bab gitu. Sebelum lanjut ke bab yang lain. Dan kalau ada yang bingung, itu lebih baik ditanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu masalah materi? Kalau misalnya kecepatan atau mau diulang, silakan. Nggak ada? Aman semua ya berarti ya? Ya, aku nggak tahu kalian aman atau enggak ya di sini. Oke. Eh, Gimana? Ada yang mau tanya? Atau enggak ada? Oke, dari 16 orang, diam semua, berarti aku asumsikan paham dulu ya. Oke. Ya, kalau gitu, kita sekarang mulai lanjut ke ya tips dulu. Ya, tips atau ya poin-poin penting yang harus kalian perhatikan di pelatihan ini mungkin. Atau proses belajar secara umum. Tips belajar untuk di pelatihan ini atau secara umum, ya bakal aku tuliskan biar kalian ingat. Yang pertama, di sini yang harus aktif itu adalah siapa? Siswanya ya.
gitu. Di sini jadi kalian harus aktif. Ya, definisi aktifnya apa? Ya, biasa. Kalian merespons, kemudian bertanya. Jadi maksudnya kayak gini. Kayak kayak barusan aja aku tanya, kalian paham atau enggak? Ya, minimal kalian respon aja. Kayak, ya paham gitu. Atau, oke. Atau enggak paham. Enggak paham itu termasuk respon. Atau misalkan, boleh minta diulang yang ini. Nah, kenapa butuh respon kayak gitu? Karena di sini aku kan, ya karena kita online ya, aku nggak bisa lihat wajah kalian sekarang karena kalau misalkan kalian open cam pun nggak mungkin aku bisa lihat satu-satu. Jadi ya aku biasanya ya pengennya respon dari lihat mungkin di chat atau langsung ada suara gitu. Biar apa? Biar aku tahu karena aku juga nggak bisa baca pikiran orang. Ya, kalau kalian chat pun misalkan malu gitu ya. Ya karena aku dulu orangnya minderan juga sih. Jadi kalau misalkan malu, kalian bisa tanyanya lewat direct message juga di Zoom ada gitu ya. Dan aku selalu baca chat. Jadi kalau aku lagi ngajar kayak gini, aku bakal buka, bakal lihat siapa yang open mic sama yang bakal ngechat kayak gitu. Jadi nggak masalah. Dan semakin banyak responnya, ya aku bisa semakin tahu apa yang kurang atau mungkin apa yang harus aku sampaikan. Kemudian bertanya, aku yakin pasti banyak yang tanya, yang bingung sebenarnya. Kenapa? Karena ya Olimpiade materinya ya materi SMA yang diperdalam ke konsep, konsepnya sampai konsep yang benar, mungkin banyak yang jadinya bingung karena tercampur aduk sama materi yang di sekolah. Tapi kalau kalian bingung, itu bagus. Kenapa? Kalau kalian bingung, artinya kalian otak kalian mikir. Kalau kalian nggak bingung, berarti otak kalian nggak mikir atau udah paham, ya kan? Dan cara terbaik untuk belajar adalah kalian harus nggak tahu dulu. Kalau kalian nggak tahu, bingung, nah itu proses belajarnya dimulai. Kalau kalian nyerah, nggak tanya, ya berarti kalian bakal stuck. Kalau misalnya kalian tanya atau mencari informasi lagi, ya itu nanti kalian bakal jadi lebih tahu. Jadi aku harap kalian banyak yang tanya. Tanya yang walaupun sifatnya random ya nggak apa-apa. Gitu. Ya walaupun tapi tetap harus berhubungan sama fisika atau materi yang aku ajarin. Gitu. Itu. Terus kalian juga harus belajar mandiri. Percuma kalian hanya dengerin materi yang ada di sini, tapi kalian nggak belajar mandiri. Anak-anak yang dapat medali itu level belajar mandirinya itu yang dominan. Ya, kalau misalkan aku sendiri, mungkin aku share pengalaman. Dulu aku hampir per harinya bisa sampai 5 jam lah kurang lebih. Pagi sama malam. Paginya itu subuh sama ya malam gitu. Hampir setiap hari bisa belajar segitu. Dan walaupun tanpa pembinaan yang proper, jadinya bisa lolos walaupun konsepnya belum benar. Bahkan aku sampai lulus SMA pun konsep fisika mekanika aku banyak yang kacau sebenarnya. Kayak gitu. Tapi masih bisa lolos. Ya, itu karena banyak ngerjain soal. Dan itu dari belajar mandiri. Jadi kalian harus luangin waktu kalian untuk belajar mandiri. Belajar mandiri ya artinya membaca, membaca buku, Menonton buku, YouTube. ya kenapa? Nika? Enggak, Pak. Oh, oke. Membaca buku luar negeri maksudnya. Kemudian mengerjakan soal, bahkan mencari jawaban juga termasuk. Mencari buku atau jawaban di internet atau forum atau YouTube itu termasuk. Banyak yang harus dilakuin. Ya. Nah, jadi itu yang
harus kalian lakukan. Dan itu salah satu yang paling penting. Oke, jadi kalian harus aktif. Kemudian, ya selain aktif, mungkin ini kalau misalkan untuk belajar olimnya juga ya. Sorry, urutan belajarnya. Yaitu kalian mulai dari, kalau bisa, membaca materi. Membaca materi di buku. Ini disarankan. Tapi takutnya time consuming atau ya banyak makan waktu. Jadi ini bisa pakai apa ya namanya konsep hanya baca singkat gitu. Baca singkat untuk ya menghemat waktu. Kenapa? Karena ya sekarang udah Desember. Kalau kalian mau ngejar untuk Olimpiade, ya harusnya Januari udah latihannya ke latihan soal. Jadi baca materinya, tapi bacanya singkat aja. Bukunya buku yang mana? Kalau untuk sementara ini, sebenarnya kalau aku prefernya buku luar negeri. Dulu aku juga belajarnya buku luar negeri. Sempat belajar buku bahasa Indonesia, tapi aku kurang suka. Karena materinya itu hanya kayak sekedar rangkuman, kayak kurang jelas konsep-konsepnya. Terus materinya loncat-loncat, level soalnya itu, jadinya nggak enak untuk dipelajari. Terus akhirnya ya ke buku luar negeri. Apakah aku bisa bahasa Inggris? Enggak. Di zaman SMA bahasa Inggrisku ya enggak jago-jago banget lah. Tapi untuk baca buku Olimpiade ya bermodalkan Google Translate itu bisa dibaca buku-buku luar negeri. Asal kalian mau aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah baca materinya, terus kalian perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal. Dan untuk perbanyak latihan soal ini, ya kalian kerjakan aja soal di buku-buku yang ada. Banyak banget dan soalnya itu aja. Jadi kalau kalian lihat soal Olimpiade Fisika itu kebanyakan, kalau sampai tingkat kota ya, itu soal dari buku-buku yang lama, kemudian dimodif-modif aja. Jadi kalau kalian udah paham konsepnya, aman sebenarnya. Untuk sampai level provinsi lah, paling enggak. Gitu. Nah, apakah kalian ngerjakan soal itu pasti bisa? Enggak, aku juga enggak soalnya. Jadi, kalau misalkan kalian udah mentok, nggak bisa, lihat kunci jawaban. Tapi kalau misalkan lihat kunci jawaban, udah selesai. Terus kita loncati gitu, langsung ke soal lainnya. Enggak. Kemudian plus kerjakan lagi. Plus kerjakan ulang soalnya. Dan sambil cari konsep-konsep tersembunyi. Konsep-konsep tersembunyi atau metode lain. Ya, kebetulan Olimpiade Fisika ya serunya adalah kalian bisa pakai cara macam-macam untuk mengerjakannya. Selama konsepnya benar, ya ingat ya, selama konsepnya benar, cara apapun itu akan menghasilkan jawaban yang benar. Tapi ingat, selama konsepnya benar. Gitu. Jadi kalau, ya nanti aku tunjukin banyak soal di mana soal ini bisa loh pakai cara ini, bisa pakai cara ini. Caranya beda-beda, tapi konsepnya semua sama. Kayak gitu. Jadi kunci jawaban itu bukan sekedar hanya kalian lihat, oh jawabannya ini gitu. Atau solusinya, oh kayak gini. Terus kalian bisa nulis, oh kayak gitu. Enggak, bukan seperti itu cara belajarnya. Ya. Nah, ada masalah lain sebenarnya nanti setelah dari situ. Bisa aja kalian masih kurang paham. Kalau masih kurang paham,
Cara selanjutnya adalah kalian bisa cari di internet, itu step pertamanya. Kalau misalkan masih nggak bisa, tanya ke tutor atau yang sudah berpengalaman. Kebetulan dulu aku punya kayak kenalan yang sampai tingkat Asia, tapi dapat medalinya emas pertama gitu. Nah, dan beliau ya bisa aku tanya-tanyain gitu. Jadi mau jawab pertanyaanku. Ya, nggak apa-apa. Dan disitulah aku bisa banyak belajar juga. Apakah kalau aku tanya langsung dijawab sama beliau? Ya, enggak. Biasanya butuh berapa hari baru dijawab karena kesibukannya dia waktu itu keluar negeri misalkan. Nah, jadinya nggak bisa langsung dijawab. Ya, nggak apa-apa. Tapi selama nanti dijawab, ya aku fine. Kayak gitu. Karena setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Gitu. Tapi tanya ke orang lain itu lebih enak. Kenapa? Karena bisa diskusi jadinya. Ya. Dan kalau misalkan kalian tanya ke tutor, itu atau ke orang yang lebih jago, perhatikan juga. Karena kalian udah melakukan step-step ini, kalau bisa ini sih, kalian kasih tahu dulu kalian bisanya sampai mana. Ya, jadi kasih tahu sudah sampai mana, terus kesusahannya di mana. Jangan kalian langsung tanya, ini jawabannya kayak gimana sih? Nah, itu agak merepotkan sebenarnya kadang-kadang. Ya, merepotkan untuk bagi yang mau jawab karena akhirnya nanti dia harus jawabnya panjang kan. Padahal yang kalian butuhkan hanya bagian tertentu. Dan biasanya itu nanti pakai hint-hint juga. Ya, ini sih mungkin tips belajar yang bisa kalian pakai. Kenapa aku taruh di awal? Karena biasanya waktu sesi OOT gitu, out of topic, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana tips belajarnya. Ya. Dan kalau misalkan kalian merasa di tim yang kurang jenius, ya aku juga merasa ya bukan tim jenius, yang bukan orang yang tipe sekali lihat, sekali baca langsung paham. Maka satu-satunya cara kalian harus ambis. Harus belajarnya jumlah jamnya banyak. Wajib. Nggak bisa kalau nggak. Keajaiban segimanapun kayaknya susah sih. Gitu. Kalau misalkan nggak jam belajarnya ditambah. Kecuali kalian tipenya jenius. Itu beda lagi. Soalnya aku ada temen yang kayak gitu, benar-benar isinya, ya dia hanya lihat sekali langsung paham. Dikasih soal tipe apapun dia langsung bisa. Itu ada orang yang kayak itu, tapi jarang, sangat jarang. Sebagian besar temanku yang sampai olimpiade ini nasional atau apa, jam belajarnya memang gila. Ya, jadi itu harus dikorbanin waktunya. Jadi tergantung ke kalian juga. Oke, ya segitu dulu mungkin tentang masalah tips-tips tentang Olimpiade Fisika, OSN Fisika terutama. Ada yang mau kalian tanyakan sebelum masuk ke materi yang sebenarnya? Rekomendasi buku ada. Rekomendasi buku nanti sebenarnya saya udah buat. Jadi tinggal saya upload aja sih di drive-nya nanti. Kayak gitu. Ya. Mungkin kalau misalkan aku tunjukin sekilas, ya kalau kayak aku itu cukup suka ngoleksi buku. Download buku itu di apa namanya, website-website ilegal. Gak masalah karena mahal buku apa namanya oli. Ya kayak gini. Misalkan buku Irodov, buku Krotov, itu buku-buku jadul, buku tahun 80-an, tapi masih relevan sampai sekarang. Karena konsepnya bagus. Gitu. Ini buku-buku
Jadul sih kebanyakan. Mekanika, kayak gini. Ya, ada banyak. Nanti aku bakal kasih yang versi udah aku buat di PDF-in gitu. Jadi kalau mau belajar ini, kalian lihatnya buku yang mana, lihat buku yang mana. Ya, seperti itu. Mungkin aku kasih nama website juga. Kalau kalian mau download buku ilegal, itu yang menurutku paling enak ada di sini, Libgen. Libgen.rs apa ya kalau nggak salah sekarang. Iya, Libgen.rs. Ini website Rusia. Jadi kalau kalian cari bukunya itu filenya di internet, nggak akan muncul di Google maksudnya gitu ya. Nah, kalau kalian cari di sini itu bakal ketemu. Dan nggak apa-apa kok. Bahkan kalau misalnya di pelatihan nasional, persiapan untuk internasional, kayak gitu, dosen-dosennya tuh bakal ngasih kita fotokopian buku juga gitu. Di mana ya fotokopi kan ilegal sebenarnya. Ya, itu mungkin. Terus ini juga ada forum, tapi ini forum internasional. Forum internasional ini benar-benar untuk kalian kalau mau belajar Olimpiade Fisika, kalian bisa tanya macam-macam soal di sana, gitu. Ada di Discord sebenarnya. Linknya menyusul lah. Nanti aku bakal taruh linknya. Kalau mungkin kalian butuh. Tapi karena internasional, jadi ya kalian harus pakai bahasa Inggris kalau mau bertanya di sana. Tapi nggak apa-apa, soalnya aku dulu juga kalau misalkan mau cari informasi tentang Olimpiade, materi-materi atau soal, aku bakal ceknya di Google pakai bahasa Inggris. Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia itu nggak ada atau jelek. Ya, ya untuk saat ini kualitas materi Olim Fisika itu masih jelek kalau Indo ya. Materi yang dalam bentuk cetak atau misalkan belum terstruktur banget. Nggak kurang cocok kalau menurutku, jadi aku lebih cocok pakai Intel. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, karena oke, siap Pak. Ya, guru ya. Ya. Nah, kalau ini, jadi karena pelatihan kita itu kan per minggu ya, setiap hari Sabtu. Kemudian setiap pertemuan itu hanya 2 jam. Itu sebenarnya aku bisa bilang sangat-sangat sebentar. 40 jam pelatihan itu sampai April itu sangat-sangat sebentar. Ya, itu waktu yang sebentar. Kalau misalkan dibandingin kayak aku belajar mandiri 5 jam per hari itu hanya 1 minggu lebih sedikit gitu kan. Jadi, eh, aku mohon ke kalian, kalau yang kalian benar-benar ada target sampai ke nasional, ya, nggak harus sampai target medali, target sampai mau masuk nasional, nanti aku bakal kasih soal hampir setiap minggu per topik. Jadi sesuai urutan ini. Nah, kalian nanti kerjakan soal-soal itu. Ya, ada waktu 7 hari sebelum bakal dibahas mungkin beberapa soalnya. Nah, kalian kerjakan dulu soal-soalnya di situ. Biar apa? Biar kalian belajar juga. Kalau misalkan kalian hanya belajar 2 jam di pelatihan, terus 7 harinya nggak ngapa-ngapain, nanti percuma. Ya, itu sih mungkin dari aku juga. Kalau kalian mau bertanya tentang soal-soal di situ, ya boleh. Soalnya itu bukan tes. Selama itu bukan tes, bukan tryout, bukan post apa, post test, tryout atau apapun, itu kalian boleh tanya. Soalnya kalian sedang belajar. Oke? Oke. Oke, sip kalau gitu. Ya, mungkin segitu dulu untuk tentang tips-tipsnya dan apa yang harus kalian lakukan biar kalian bisa lolos ke nasional. Ya. Sekarang baru kita mulai masuk ke
materi. Kalau misalkan kalian ada keluhan apa, misalkan kecepatan atau pengen lihat yang sebelumnya gitu, kalian ngomong aja ya. Baik. Mending, oke sip. Mending waktu pelatihan daripada waktu apa namanya lewat WA gitu. Lebih gampang ngomong soalnya. Oke, ya kita mulai dari matematika fisika. Nah, matematika fisika nanti di sini bakal aku bagi ke 3 topik secara umum. Sebenarnya bisa lebih luas, tapi untuk sementara sampai level tingkat kota, ini aja yang cukup. Pertama, kalian harus belajar tentang kalkulus. Kemudian, kalian juga harus belajar tentang vektor. Terus baru tentang sistem persamaan linear. Ya, ini adalah kunci dari matematika yang dibutuhkan di fisika. Kalau yang matematika fisika yang secara umum sebenarnya ada lebih banyak, tapi kita hanya cukup belajar 3 ini. Loh, kan biasanya vektor ada di pertama gitu kan ya kalau materi sekolah. Nah, di sini enggak ya. Kita belajar vektor setelah tahu kalkulus dulu. Gitu. Karena kalkulus sebenarnya kita udah belajar di SMP. Beberapa materi kalkulusnya udah ada di SMP. Jadi kita mulai dari materi yang paling gampang. Oke, kayak gitu. Oke, kita mulai dari kalkulus. Kalkulus itu belajar tentang apa? Bagaimana sesuatu berubah. Oke, ya benar. Oke, kalau misalkan kalian ada yang punya catatan yang sebelumnya, nggak apa-apa, bisa dipakai juga itu. Karena materi kurang lebih bakal sama. Oke, sip. Thank you. Mempelajari tentang perubahan. Jadi, kalau misalkan ada sesuatu yang berubah, nah itu bakal dipelajari di kalkulus. Ya. Jadi, kalkulus ini sebenarnya salah satu materi yang utama. Nah, kalkulus ini siapa yang bikin? Yang bikin itu adalah salah satunya. Ada 2 orang sebenarnya yang bikin bersamaan, tapi beda tempat. Salah satunya itu Newton. Newton yang membuat hukum Newton fisika. Jadi, Newton itu mempelajari tentang gerakan atau adanya perubahan momentum itu karena gaya. Nah, karena waktu itu belum ada kalkulus atau sesuatu matematika yang bisa membuat model dari fenomena yang dia dapatkan itu, akhirnya dia bikin sendiri. Nah, itu nanti yang disebut sebagai kalkulus. Jadi kalkulus datangnya dari mana? Fisika juga pada akhirnya. Ya, soalnya banyak juga matematika yang dibuat untuk memenuhi fisika. Salah satunya kalkulus. Gitu. Nah, kalkulus ini nanti belajarnya dari mana? Utamanya kalian harusnya belajar dari buku kuliah. Buku kuliah ini sebenarnya dipakai juga sama guru-guru SMA kebanyakan untuk bikin soal. Karena level soalnya ada yang masih level SMA. Dan buku yang paling sering dipakai itu namanya buku Purcell. Ada versi translatannya, tapi lebih baik pakai bahasa Inggris, soalnya translatan kurang enak. Dan satu lagi, channel YouTube. Ada channel YouTube yang bagus untuk belajar ini. 3Blue 1 Brown. Jadi kalau kalian mau paham makna fisika, makna kalkulus-kalkulus ini dalam bentuk animasi, kalian nanti bisa cek di channel YouTube-nya 3Blue 1 Brown. Dia sebenarnya YouTube matematika. Nanti kalian cek di situ ada playlist esensi kalkulus dalam bahasa Inggris. Nah, itu bagus-bagus animasinya. Jadi menunjukkan
Apa sih yang dipelajari di kalkulus itu? Esensinya apa? Yang kita turunkan, apa yang kita integral misalkan. Limit. Nah, itu tentang apa? Nah, itu ada penjelasan dengan menggunakan animasinya. Itu kalau kalian butuh visual. Ya, terutama aku sarankan buat anak kelas 10 yang benar-benar belum belajar kalkulus. Kalau kalian pernah belajar kalkulus di SMA, ya lebih baik lagi. Sangat bagus kalau gitu. Oke. Kalkulus itu kita buka dengan materi fungsi. Jadi, objek yang kita bakal pelajari di kalkulus itu sebenarnya adalah fungsi. Fungsi-fungsi. Fungsi kan udah dipelajari di SMP ya. Kalau definisi formalnya, ya dia itu sebenarnya bentuk himpunan. Himpunan satu-satu dari domain ke range misalkan. Tapi di sini kita pahami dia sebagai definisi lainnya lah ya. Dia itu bisa kita bilang sebagai alat. Alat kayak gitu. Untuk apa? Mengubah input X menjadi output. Nah, outputnya kita sebut sebagai fx nantinya. Jadi fungsi f itu bakal mengubah X menjadi fx. Gitu. Ya. Itu adalah fungsi. Artinya berarti untuk satu nilai X itu nanti hanya ada satu fx. Nah, kenapa kita harus belajar fungsi juga? Ya, yang kalian pelajari nanti di fisika ini hampir semuanya adalah fungsi gitu. Fungsi kecepatan, fungsi gaya, fungsi posisi, fungsi energi, fungsi apa kayak gitu. Itu semua adalah fungsi gitu. Makanya kita harus pahami dulu sifat-sifat fungsi. Ya. Nah, ada dua fungsi penting yang perlu dipelajari, yaitu fungsi polinomial dan trigonometri. Kalau fungsi polinomial, ada yang pernah dengar? Fungsi polinomial? Enggak. Oke, kalau misalkan belum, sebenarnya kalian udah bertemu. Hanya mungkin nggak tahu namanya aja. Kalau kalian punya fungsi A, ini udah fungsi polinomial. Fungsi Y sama dengan X. Itu juga adalah fungsi polinomial. Fungsi kuadrat kayak gini. Ini juga fungsi polinomial. Ini sampai misalkan X-nya pangkat N. Ini semua adalah fungsi polinomial. Jadi fungsi polinomial itu sebenarnya adalah fungsi X pangkat. Fungsi X pangkat N gitu. N-nya bebas. Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu polinomial. Kan pasti pernah lihat kan ya, fungsi kuadrat, fungsi linear di SMP itu adalah salah satu materi. Jadi, ya ini adalah fungsi polinomialnya. Nah, sifat pentingnya apa nanti di sini? N-nya ini yang penting. Jadi, N ini bakal menunjukkan orde polinomial atau pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi itu adalah orde polinomial. Jadi kalau misalkan pangkat tertingginya pangkat 100 ya bisa dibilang orde 100. Pangkat tertingginya 0 ya berarti orde 0. Kayak gitu. Dan ciri khasnya juga adalah setiap fungsi X-nya itu semuanya itu dikalikan dengan koefisien. Jadi
ada koefisien-koefisien yang menyertainya. Itu adalah fungsi polinomial. Ya, ini penting nantinya. Oke, kita mulai dari fungsi yang simple. Ordinal. Kalau misalkan dia ordinal, itu disebut fungsi apa? Kalau misalkan pangkat tertingginya 0 gitu, dari X-nya. Kira-kira fungsi apa itu? Konstan. Konstan. Ya, benar. Fungsi konstan. Kenapa fungsi konstan? Karena X pangkat 0, 1 kan. Atau kalau kalian lihat dari sini, ini tuh diabaikan. Bisa kalian hilangin. Jadi, fx nanti sama dengan A0. Gitu. Dan kalau misalkan kita gambar, dia bakal bentuknya kayak gimana itu fungsinya. Grafik fungsi konstan kayak gimana bentuknya? Sorry, kurang jelas barusan. Datar atau Datar itu kayak gimana maksudnya? Sejajar dengan sumbu apa? Misalkan sejajar dengan X. sejajar dengan sumbu X. Ya. Nah, kayak gini. Ini artinya konstan. Kenapa artinya konstan? Y-nya pertama di sini, terus di sini lagi. Jadi, Y-nya tidak berubah. Makanya konstan. Loh, kok jadi belajar matematika yang kayak gini kita tiba-tiba? Mungkin sekedar aku ingetin lagi. Fenomena fisik ini kita bentuk pengamatan. Pengamatan itu biasanya kita menggunakan grafik. Jadi anak fisika ya kita harus paham tentang grafik juga. Dan yang sering aku lihat ya, kebetulan banyak anak yang nggak terlalu paham cara membaca grafik. Itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ya informasi dalam bentuk grafik itu paling enak sebenarnya. Nah, jadi usahakan kalian membiasakan membaca grafik-grafik kayak gitu. Atau membiasakan membuat grafik itu lebih enak lagi. Banyak website untuk membuat grafik. Ya, ini aku sekalian website tambahan. Kalau kalian mau buat grafik-grafik, itu bagusnya menggunakan Desmos. Online, gratis. Bisa ada yang versi download, di Android juga ada. Desmos. Kenapa? Kalau kalian bisa membuat grafik, itu keuntungannya sangat banyak. Aku sampai sekarang, kalau misalkan lagi ngajar, kemudian ada yang harus agak yakin gitu ya, misalkan dengan fungsinya. Nah, aku tinggal buat aja di grafik, Desmos gitu misalkan, enak, cepat. Terus nanti bisa ketahuan, oh, di sini tuh ada informasi ini loh. Oh, di sini tuh ada fenomena ini ternyata. Nah, itu bisa kelihatan dari grafik. Asal kalian paham cara membacanya. Makanya harus membiasakan. Kemudian, terus kalau misalkan kalian mau turunan atau integral yang susah, tapi nggak disarankan terus-terusan ya. Soalnya nanti kemampuan integral atau turunannya tumpul. Nah, ini tuh nanti namanya ada Wolfram Alpha. Itu bisa nurunin fungsi aneh-aneh. Integral juga bisa. Ya, juga gratis. Kalau kalian hanya mau tahu jawabannya doang. Kalau mau tahu caranya, kalian harus bayar. Ya, komersil. Seperti itu. Oke.
Jadi itu sekedar tips tambahan. Belajar membaca grafik. Oke, lanjut. Sekarang kita ke orde 1. Orde 1 itu N-nya sama dengan 1. Dia disebut sebagai fungsi apa kira-kira ini kalau N-nya sama dengan 1? Kalau N-nya 1, itu fungsinya disebut fungsi linear. Pernah dengar di SMP? Pernah. Oh, belum? Pernah. Pernah. Pernah? Oh ya. Ya, pernah pasti. Soalnya itu materi SMP, Bang. Ya, jadi fungsi linear itu kalau N-nya 1. Jadi biasanya bisa ditulis bentuknya itu fx sama dengan A0 plus A1x. Atau banyak sih alternatifnya. Alternatif menuliskannya ya. Tapi esensinya sama. Kalau di sekolah itu biasanya bentuk mx plus c. Ada juga kalau di kalkulator itu biasanya pakai bentuk a plus bx. Kalau misalkan kalian tahu koordinat Y0, X0 sama gradian, itu bisa pakai Y0 plus M dikalikan X min X0. Esensinya sama aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari kata linear. Kalian paham nggak maksudnya linear itu apa? Arti kata linearnya. Linear itu menandakan perubahan fungsinya itu akan sama atau konstan. Atau bisa dibilang juga sebanding. Kalau sinonimnya itu sebanding. Jadi misalkan kalian punya X, kalau X-nya jadi 2 kali lipat, nanti pasti ada faktor 2 kali lipatnya gitu. Ya, dia nanti berhubungan sama sebanding kayak gitu biasanya. Jadi kalau ada kata-kata sebanding, ya itu nanti biasanya berhubungan sama fungsi linear ini. Tapi khusus yang ini biasanya C-nya 0. C-nya 0 biasanya. Gitu. Jadi kata sebanding, misalkan apa ya? Tegangan itu sebanding dengan arus. Itu sebenarnya mau ngasih tahu bahwa ketika diamati, fungsi tegangan itu adalah fungsi linear terhadap arus. Nah, kayak gitu kata-katanya. Ya, itu tentang kata linear. Nah, satu lagi berarti jadinya. Kalau kalian belajar fisika, usahakan kalian paham kata-katanya. Walaupun kata-katanya kelihatannya tidak punya makna atau ya itu gitu. Nah, kalian coba mendefinisikan. Karena semuanya itu punya definisi. Atau misalkan kenapa bisa seperti itu? Nah, itu kalian harus tanyakan. Kunci sains ya, ya bisa dibilang sains secara umum, kenapa bisa berkembang? Karena banyak yang tanya. Kalau nggak ada orang yang bertanya, ya nggak akan maju sainsnya kan. Kalau kalian bikin karya ilmiah, step pertama di awal-awal setelah introduction itu adalah atau latar belakang itu tentang rumusan masalah atau pertanyaannya itu kata lainnya sebenarnya.
pertanyaan kalian terhadap yang kalian amati atau teliti itu apa? Nah, kalau misalkan Olimpiade yang kalian teliti adalah sebuah soal, di mana itu adalah objek penelitian kalian. Gitu. Jadi usahakan kalian pertanyakan semuanya sampai nggak bisa ditanyain lagi. Itu nanti kalian bisa berkembang cepat. Oke, lanjut. Kalau kita buat grafiknya, nanti ini grafiknya bakal kayak gimana? Grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear itu bakal kayak gimana? Ada yang bisa jawab? Lewat chat juga gak apa-apa. Kalau malu. Enggak. Gimana? Sorry. Miring atau bentuk sudut tertentu dengan sumbu X dan Y. Oh, oke. Ya, maaf. Tadi sebenarnya nggak terlalu jelas. Tapi ada sumbu X, sumbu Y. Berarti kayaknya ya ada sudutnya. Oke. Ya, bisa dibilang ya garis miring dia nanti. Garis miring yang lurus. Garis miringnya, sorry, antara ke atas atau ke bawah. Kayak gini. Yang membedakan dari dua garis ini apa kira-kira? Yang paling esensialnya. Jadi yang paling utamanya yang membedakan. Kalau kanan atas positif semua. Apa yang positif? Semua. Oh, sumbu X sama Y. Ini negatif. Oh. Oh iya. Ini Y-nya negatif. Bukan berarti. Bukan di sana. Fungsi linear itu kuncinya bukan di masalah positif negatif yang itu aja. Bukan fungsi yang positif negatif. Ada yang tahu? Kalau yang miring ke kanan atas itu fungsi pertambahan, kalau yang sebaliknya pengurangan. Oke, iya, berapa pengurangan. Mungkin dilihat dari apanya. Sifat suatu variabel apa itu? Dilihat dari variabel X-nya. Variabel X-nya, Semak- terus Kalau yang ke arah kanan atas, itu semakin besar X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar. Sedangkan kalau Oke. untuk yang ke kanan bawah, itu setiap X-nya bertambah, maka nilai Y-nya malah berkurang. Oke, ya, itu adalah sifatnya, dan itu nanti dilihat bisa kita cek dari satu koefisien sebenarnya dari persamaan di sini, itu dari fungsinya. Satu koefisien yang menjelaskan itu adalah Gradien M. gradien. Nah, itu dia. Esensi dari fungsi linear itu adalah gradiennya. Yang utamanya. Gradien. Gradien atau kemiringan. Jadi kalian kan mungkin udah pernah ya dengar tentang gradien atau kemiringan. Bahkan kalian tahu cara menghitungnya. Nah, kalau misalkan kita definisikan apa itu gradien, dia itu sebenarnya menjelaskan tentang berapa perubahan Y atau kita sebut dengan delta Y setiap perubahan X atau delta
X. Jadi kalau misalkan ada perubahan di arah X, nah Y-nya itu berubahnya seberapa besar? Itu yang disebut sebagai gradien sebenarnya. Makanya orang-orang mendefinisikan M itu nanti adalah delta Y per delta X. Nah, sekarang kita coba lihat dari grafik ini. Kita lihat, untuk dua fungsi ini, karena X-nya ke kanan, jadi ya delta X-nya ke kanan semua. Nah, ini delta X-nya ke kanan. Terus yang ini, delta X-nya juga ke kanan, jadi positif. Perhatikan delta Y-nya sekarang. Dia bergeser ke kanan, Y-nya itu bergesernya ke atas. Jadi delta Y-nya positif. Beda sama yang ini. Dia itu delta Y-nya negatif, karena turun. Nah, jadi ini turun, ini naik. Maka ini nanti gradiennya positif. Yang naik itu. Sedangkan yang turun itu gradiennya bakal negatif. Jadi naik atau turunnya fungsi itu nanti dilihat oleh gradien. Itu esensinya fungsi linear ini. Kalau misalkan dia berubah, berubahnya seperti apa? Soalnya kan ini fungsinya bakal berubah untuk setiap X. Seperti itu. Oke, paham maksudnya? Ada yang mau tanya? Kak, maaf, boleh dijelasin Ya. ulang nggak? Boleh. Jadi ini kan ada Dari dua fungsi. Ya, di mana? enggak. Lanjut aja, Kak. Oh, oke. Jadi gini, kalian kalau melihat gambar fungsi, itu kalian harus perhatikan arah sumbu dulu. Ini X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Berarti definisi X positif itu bakal ke kanan, perubahan positif, dan perubahan Y positif itu ke atas. Jadi arah perubahan itu sama dengan arah sumbunya. Itu satu. Nah, sekarang kita lihat untuk kedua fungsi ini, perubahan arah X-nya sama-sama ke kanan. Ya. Jadi delta X-nya sama-sama ke kanan, itu kita definisikan positif. Nah, yang beda itu nanti delta Y-nya. Di sini, kalau misalkan aku tinjau titik ini, kalau dia ke kanan, dia mau nggak mau harus ke atas. Makanya delta Y-nya positif. Terus kalau kalian masukkan ke definisi gradien, gradien itu adalah delta Y per delta X, positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Sehingga gradiennya itu positif. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fungsinya naik. Semakin besar X, semakin besar fungsinya. Itu arti dari gradien positif. Kemudian, kalau misalkan yang ini, kalau delta X yang positif, delta Y-nya negatif, turun. Jadinya apa? Berarti gradiennya nanti negatif. Soalnya kalau dimasukkan, negatif dibagi positif. Hasilnya ya negatif. Jadi gradien negatif itu menunjukkan bahwa delta M-nya fungsinya itu bakal turun. Gitu. Kalau delta X-nya dibalik, ya sama aja sebenarnya. Kalau ini ke kiri, maka delta Y-nya ke bawah. Negatif dibagi negatif. Positif. Kalau ini, negatif, tapi naik. Positif bagi negatif. Hasilnya negatif. Kayak gitu. Tapi biasanya orang mendefinisikan delta X yang positif. Delta Y-nya itu yang naik atau turun. Gitu. Oke, gimana? Iya, Kak. Oke, sip.
Nah, selanjutnya sebenarnya ada koefisien lain, kayak misalkan C gitu ya ini. Kalau C itu sebenarnya hanya sebuah konstanta, ya. Jadi C atau A ini, dia itu adalah konstanta yang menjelaskan fx ketika 0. Konstanta untuk fx sama dengan 0. Gitu. Ini nanti sama dengan C. Atau bisa dibilang perpotongan dengan sumbu Y. Nah, ini. Perpotongan dengan sumbu Y. Itu aja sih sebenarnya. Ya, konstanta ini bisa ditambah, kurangin. Jadi inilah C itu. Titik yang ada di sumbu Y. Jadi kalau semakin besar, ya fungsinya naik gitu. Kalau misalkan semakin kecil, fungsinya nanti turun. Kayak digeser aja nanti. Ini C, terus nanti ini turun. Kayak gitu. Terus, kalau yang ini, Y0 sama X0 itu adalah koordinat salah satu titik. Jadi ini adalah koordinat titik yang dilewati garis. Jadi misalkan garisnya melewati titik 3,4. Ya, kalian masukin X0-nya 3, Y0-nya 4. Kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Tapi yang paling penting tentang gradient. Ada yang mau tanyakan tentang fungsi linear? Aman untuk fungsi linear? Aman. Oke. Ya, kalau misalkan kalian nggak aman, tinggal bilang aja ya. Nggak usah takut. Ya, soalnya tipikal anak Indo sih. Anak Indonesia. Tipikal ya, takut kalau misalkan harus ngomong. Dan ya, itu kelihatan kalau misalkan di forum-forum luar negeri biasanya anak Indo itu yang paling jarang ngomong. Soalnya takut merasa pertanyaannya salah. Ya, padahal tidak ada yang pertanyaan salah. Mungkin hanya pertanyaan aja yang kurang tepat. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke fungsi orde 2. Untuk fungsi orde 2, itu n-nya sama dengan 2. Dia disebut sebagai fungsi, kalau tadi fungsi linear, ini fungsi Kuadrat. kuadrat. Iya, benar. Sesuai dengan pangkatnya, pangkat 2. Pangkat 2 itu apa? Kuadrat. Gitu. Jadi fungsi kuadrat bentuknya kayak gimana? Fx sama dengan A1 plus, A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Dia punya alternatif. Sama. Alternatifnya adalah sering ditulis dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini adalah bentuk yang sering dipakai. Kemudian, sebelum kita lanjut, salah satu ciri khas dari fungsi-fungsi polinomial atau fungsi secara umum, mereka itu bisa aja punya akar. Akar dari fungsi. Ada yang tahu apa itu definisi dari akar?
Misalkan akar dari fungsi ini, akar dari persamaan ini, gitu. Sebenarnya apa sih itu akar? Ada akar dari fungsi-fungsi itu, atau dari fungsi, itu merupakan nilai-nilai X, nilai A dan B-nya. Bukan. A sama B itu adalah koefisien. Jadi bukan akar dia. Nah, kalau akar itu sebenarnya adalah nilai-nilai X yang membuat fungsinya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kalian masukkan X tertentu, ini fungsinya bisa 0, nah berarti X-nya itu adalah akar. Ya. Jadi ada kata lainnya juga, dia itu nilai-nilai X yang membuat fx memotong sumbu X. Jadi kalau fx-nya sama dengan 0, ya berarti dia bakal memotong sumbu X. Itu adalah definisi dari akar. Karena di sini ada kata-kata nilai-nilai, artinya apa? X-nya itu bisa lebih dari 1. Itu poinnya. Dan untuk polinomial, jumlah akarnya itu sama dengan jumlah ordennya. Maksimumnya ya, jumlah maksimumnya. Kayak misalkan 0 kayak gini. Berapa akarnya? Ya 0. Dia nggak motong sumbu X, kecuali fx-nya sama dengan 0 gitu ya. Ya semuanya motong sumbu X. Gitu. Terus fungsi orden 1. Ya berarti hanya satu aja yang motong sumbu X. Ini atau ini. Ya kan? 1. Berarti fungsi orden 2. Ya antara 0, 1, sama 2 nanti. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan akarnya, akar yang punya rumus, itu hanya sampai fungsi pangkat 2. Pangkat 3 ada fungsinya, tapi sangat-sangat panjang. Dan nggak worth it kalau misalnya dihafal. Soalnya itu bisa dikerjakan pakai kalkulator. Dan biasanya pakai kalkulator. Gitu. Nah, kalau akar fungsi kuadrat itu masih sangat-sangat sering dipakai. Jadi kalau kita pingin fungsinya 0, ya berarti ax kuadrat plus bx plus c harus sama dengan 0. Nah, nilai x-nya nanti kayak gimana? Biasanya x1, 2. Pakai apa ini? Akarnya sama dengan berapa? Kalau ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pakai pemfaktoran atau diskriminant. Ada ya bentuk yang umumnya apa? Kalau yang umumnya. Biasanya dikasih nama rumus. Minus B. Oh ya, oke. Minus B. Minus B plus minus Plus minus. akar D. Oh, sebentar. Minus akar. Mungkin D-nya dijabarin dulu aja. B kuadrat minus 4AC. Oke, iya benar. B kuadrat min 4AC per 2A. 2A. Ya. Atau biasa dikenal rumus ABC ya biasanya. Gitu. Ya, ini wajib hafal kalau yang kayak gini. Soalnya paling simpel. Dan dari akar ini, ada satu sifat yang penting banget gitu di fungsi kuadrat. Apa itu?
yang paling penting dari fungsi kuadrat, akar fungsi kuadrat ini? Komponen penting dari persamaan kuadrat. Komponen pentingnya tadi adalah sebenarnya udah disebutin. Ya, diskriminan. D itu sendiri. Jadi diskriminan itu penting banget. Banyak soal yang kompleks itu bakal bisa dikerjain pakai diskriminan kalau paham konsepnya. Gitu. Ya, diskriminan itu yang ini. B kuadrat min 4AC. Kenapa dia penting? Ada yang tahu? Kenapa ini jadi penting banget, si diskriminan? Atau hanya tahu diskriminan itu ini aja gitu? Ada kegunaannya soalnya ini. Kalau misalkan di analisis-analisis, ini kadang-kadang dibutuhkan. Esensinya diskriminan. Oh, enggak ada. Untuk menentukan jenis akar persamaannya, Jenis atau jumlah? jumlahnya nanti ada yang 1, 2 sama yang tidak ada penyelesaiannya. Iya, benar. Dia tuh lebih, dia tuh lebih ke jumlah akarnya sebenarnya yang penting. Jumlah akar ini ya jumlah solusi kan, bisa dianggap sebagai solusi nantinya. Gitu. Dan jumlah solusi itu bisa mempengaruhi jawaban beberapa fenomena-fenomena fisis. Gitu. Nah, di sini ada tiga kondisi yang bisa dicapai oleh diskriminan, yaitu dia bisa positif, bisa sama dengan 0, bisa negatif. Kalau misalkan positif, itu nanti ada 2 akar. Kemudian, kalau misalkan sama dengan 0, itu ada 1 akar. Kalau misalkan negatif, itu tidak ada akar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, ini nggak aku tulis. Kalau ini positif, maka ini positif. Itu positif, akar positif itu selalu positif. Jadi nanti ini ada min B, plus minusnya ada gitu. Ada yang plus, ada yang min. Makanya ada 2 akar. Kalau 0, sama dengan 0. Akar 0 itu 0. Ditambah atau dikurangi 0, ya nggak berubah nilainya. Jadi hanya min B per 2A. Makanya hanya 1 akar. Sebenarnya bisa dibilang 2 akarnya sama. Kayak gitu. Kalau negatif, kenapa tidak ada akar? Karena akar negatif itu imajiner. Ada akar negatif, tapi imajiner. Itu di luar konsep kita sampai tingkat nasional. Gitu, yang imajiner. Kalau misalkan kalian mungkin udah levelnya di atas OSN, nah itu imajiner itu nanti penting. Tapi untuk sementara, nggak perlu lihat itu. Ya. Jadi logikanya dari mana? Ini, akar. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang gambarnya. Kita coba gambar untuk ketiga fungsi dengan diskriminannya masing-masing ini.
Kalau misalkan diskriminannya negatif, gambarnya kayak gimana? Salah satu contohnya. Kalau negatif, dia itu nanti kayak gini. Atau seperti ini. Jadi fungsi kuadratnya itu kayak di atas atau di bawah sumbu X. Dan nggak ada yang motong, makanya tidak ada akar. Kalau D sama dengan 0, dia itu nanti, nah kayak gini. Jadi, dia motongnya tepat di satu titik. Makanya hanya ada satu akar. Kalau D-nya positif, dia bisa motong di 2 titik. Jadi nanti ini akar, ini adalah akar. Makanya ada 2 akar. Oke, paham maksudnya? Ya. Kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan aja. Nggak harus nunggu waktu aku buka sesi pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada, aku sambil lanjut. Kalau misalkan tiba-tiba harus menanyakan yang sebelumnya, nggak masalah. Sifat lainnya. Ada satu sifat lain sebenarnya, tapi mungkin kadang-kadang, ya kadang-kadang butuh, kadang-kadang enggak. Itu tentang koefisien dari X kuadratnya. Antara dia positif atau negatif. Apa perbedaannya kalau misalkan positif sama negatif? Kalau dia positif, fungsinya bakal cekung ke atas. Kalau misalkan dia negatif, dia itu bakal cekung ke bawah. Maksudnya kayak gimana? Antara seperti ini atau yang seperti ini. Ya, jadi nanti yang ini itu adalah A yang positif, ini A yang negatif. Terbuka ke atas atau terbukanya ke bawah. Nah, itu dilihat dari si A-nya itu. Jadi perbedaannya apa? Ya, di sini nanti konsekuensinya bakal ada Y minimum. Sedangkan yang A-nya negatif, berarti dia bakal ada Y maksimum. Gitu. Itu konsepnya. Dan itu adalah akhir dari materi polinomial. Hanya 3 aja, karena yang keluar hanya 3 itu. Kalau sampai pangkat 3 itu jarang banget. Jadi cukup pahami sampai orde 2. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke fungsi kedua. Tidak ada, Pak. Oke, ya siap. Yang lain juga nggak ada pertanyaan? Oke, kelihatannya paham. Kita lanjut ke fungsi kedua. Fungsi kedua yang sangat penting selama kalian belajar Olimpiade Fisika nanti adalah fungsi trigonometri. Oke, ada yang nanti minta diulang prolognya, ya skip. Ya, aku jelasin fungsi trigonometrinya awal-awal dulu aja ya. Gitu. Oke. Fungsi trigonometri.
Jadi ini fungsi terakhir yang penting kalian pelajari, soalnya hanya dua fungsi yang penting, polinomial atau trigonometri. Sebenarnya ada dua lagi, yaitu fungsi logaritma sama fungsi e pangkat eksponensial. Tapi baru keluar di nasional. Jadi kalian nggak perlu tahu sebelum itu. Kalau mau belajar, bagus. Kalau nggak apa-apa. Itu aja. Oke, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu sebenarnya ya basicnya itu hanya dua fungsi. Basic yang menurutku paling dasar dari fungsi trigono itu. Antara fungsi sin dan fungsi cos. Selama kalian tahu dua fungsi ini, fungsi trigonometri lainnya itu mengikuti. Karena fungsi yang paling dasarnya dua ini, sin sama cos. Kalau kalian cari mungkin di animasi-animasi kayak gitu atau penjelasan, fungsi trigonometri itu paling gampang yang aku pahami ya sampai saat ini itu dari lingkaran. Jadi misalkan kalian gambar sebuah lingkaran. Oke, kayak gini misalkan ini fungsi, oh itu sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian ini radius lingkarannya 1. Misalkan kalian punya sebuah titik di lingkaran ini, tepat di lingkarannya ya, jadi mau dimanapun, kalau misalkan kalian tarik garis, ini nanti radiusnya 1, dia bakal punya sudut theta. Nah, kalau kalian proyeksikan ke sumbu X, jadi nanti X-nya itu bakal sama dengan cos theta. Dan sumbu Y-nya itu adalah sin theta. Jadi titik-titik pada lingkaran itu sebenarnya didefinisikan sebagai X-nya cos theta, Y-nya itu adalah sin theta. Dan kalau kalian misalkan melihat dari gambar ini, tinjau segitiga ini deh. Kalian bisa buat persamaan apa? Pythagoras. Pythagoras, ya benar. Jadi kalian bisa lihat di situ ada segitiga siku-siku. Jadi kalau digunakan Pythagoras, ini nanti dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini sebenarnya adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Kalau dimasukkan R-nya 1, X-nya cos, dan Y-nya sin, nanti dapatnya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu ternyata berhubungan sama Pythagoras. Ya. Dari segitiga itu. Jadi selama kalian paham tentang cara berpikirnya sin sama cos di lingkaran, itu aman harusnya. Ya. Kemudian kita bahas sudut. Sudut itu kalian satuan yang paling benar itu harusnya pakai radian. Ya, ini penting. Kalau misalkan kalian pakai derajat, itu ada kemungkinan sesuatu bisa salah. Ya, kenapa? Theta dalam derajat itu hanya boleh
kalau misalkan kayak di dalam fungsi trigonometrinya. Boleh? Di dalam fungsi trigonometri. Jadi kayak sin 30 derajat. Kayak gitu. Cos 60 derajat. Tapi kalau misalkan di dalamnya ya, 2 theta gitu, atau apa ya, k theta. Nah, itu kemungkinan besar K-nya bisa mengandung apa namanya, dimensi lain, itu nanti bisa berbahaya. Ya. Selama tidak ada dimensi yang lain, derajat oke. Tapi kalau enggak, radian itu yang paling benar. Contoh bisa salah. Contoh lainnya, yaitu tentang busur lingkaran. Kalau misalkan kalian punya sebuah busur, ya ini juring, busur itu yang ini. Panjang busurnya nanti berapa ini? S-nya bakal sama dengan theta dikalikan R. Theta kalikan R dengan, ya, theta itu dalam radian. Kalau kalian pakai derajat, salah. Kenapa salah? Coba aja. Satu lingkaran full. Satu lingkaran full itu kan panjang kelilingnya berapa? 2πr. Untuk satu lingkaran, dalam radian itu berapa? 2π. Benar jadinya. Kalau kalian masukkannya derajat, 360 derajat. Langsung auto salah. Contoh lain, kalau kalian misalkan integral fungsi trigonometri, terus ada sudut yang keluar, nah kalau kalian pakai derajat, itu juga auto salah. Makanya aku membiasakan diri seringnya menggunakan radian, bukan derajat. Ya, derajat boleh dipakai kalau misalkan dia di dalam sin atau cos saja. Selain itu, usahakan jangan pakai derajat. Pakai radian. Yang otomatis, kalian harus ingat bahwa Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Tinggal hitung faktor-faktornya aja. Kemudian tentang fungsi-fungsi lainnya. Fungsi yang muncul dari sin sama cos. Ada beberapa, seperti tan theta itu adalah sin per cos. Kemudian bisa juga 1 per cos sekan. Kemudian bisa ada kosekan, yaitu 1 per sin. Kemudian kotangen, berarti 1 per tan. Dan kalau kalian perhatikan, semuanya datang dari sin sama cos. Jadi kalian harus paham dulu sin sama cos, baru tahu yang lain. Atau kata lainnya, kalian nggak perlu hafalin 4 itu. Selama kalian tahu definisinya, kalian bisa hitung nilainya. Gitu. Yang dihafalin itu nilai sin sama cos-nya aja. Ya. Kemudian inverse-nya. Inverse fungsi trigonometri. Ini ada 2 cara, bebas. Bisa pakai pangkat min 1 dari X gitu misalkan. Atau pakai arc dari sesuatu sama dengan apa gitu. Contoh, misalkan inverse sin. Nah, ini inverse.
sin pangkat min 1 itu bukan artinya sepersin, tapi inverse itu artinya. Dari setengah. Hasilnya adalah pi per 6, 30 derajat. Atau bisa juga ditulis arc sin dari setengah itu sama dengan pi per 6. Atau 30 derajat juga boleh. Bebas mau pakai yang mana. Kalau aku terbiasanya pakai bentuk yang ini. Tapi kalau di komputer, seringnya pakai yang arcsin, tapi disingkat jadi asin gitu. Bisa dicek kayak misalkan di Excel atau di pemrograman itu juga sama. Ya, seperti itu. Itu tentang inverse fungsi trigonometri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum aku kayaknya mau review ke awal, soalnya dia minta diulang prolog. Ya, gitu. Nah, oke. Yang lain aman juga? Aman. Allah aman. Oke, sip kalau gitu. Ya, jadi aku ulangin lagi. Ya, perkenalkan, namaku Danika. Jadi itu ada nomor WA aku kalau misalkan kalian butuh untuk tanya-tanya. Kalau mau dengerin ulang, kalian bisa lihat nanti videonya lagi ya. Ya, ini ada recordnya, bakal aku upload di YouTube-ku. Tapi hanya pakai link gitu ya. Jadi linknya nanti bakal aku kasih ke panitia. Nah, terus aku jelasin sedikit reviewnya. ASN Fisika. ASN Fisika, kalian harus berfokus pada fisikanya atau fenomena fisiknya apa, tentang pengamatan kalian ke soal itu apa, fenomena yang terjadi, bahkan dari segi kata-katanya apa yang terjadi di sana gitu. Apa yang terjadi kalau kalian bayangkan, bisa nggak itu dibayangin? Itu fisika. Untuk bisa melakukan itu, kalian harus butuh matematika di sini. Kenapa? Karena kalian butuh membuat model matematika yang bisa dianalisis dari fenomena itu. Oh, nanti dia seberapa cepat, atau oh, nanti dia jadinya waktu jatuhnya misalkan segini, atau dia nanti tidak slipnya saat waktunya segini. Nah, itu kan kuantitatif. Kita butuh matematikanya jadi. Jadi fisika dan matematika tidak terpisahkan, tapi tetap dominan di fisikanya. Matematika itu adalah alat bantunya. Jadi kalian nggak harus paham konsep matematikanya sampai dalam, seperti matematika, tapi kalian butuh matematikanya. Sekedar bisa dipakai, tapi tetap mematuhi aturan yang benar. Itu kuncinya. Kemudian ini adalah urutan materi Olim Fisika OSN. Ini udah versi yang paling urut dari materi yang harus dipelajari, babnya. Dan yang harus kalian perhatikan adalah fisika untuk OSN harus belajar sesuai urutan. Kenapa? Kalau misalkan kalian udah bisa bab 1, bab 2 itu bakal menggunakan bab 1. Jadi nggak hanya tentang bab 2 doang. Kalau kalian masuk ke bab 3, itu langsung digabung dengan bab yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian belajar osilasi, tidak ada soal yang murni osilasi. Karena osilasi udah gabungan dari 6 materi sebelumnya. Artinya kalau misalkan kalian udah sampai di bab ini, tapi masih belum paham yang bagian ini, ya ini masih bisa dianggap belum selesai. Soalnya kalian kekurangan 3 materi jadinya. Dan itu sangat menghambat. Jadi usahakan benar-benar paham dulu per bagian, baru lanjut. Dan kalau misalkan kalian mau benar-benar lolos sampai nasional, kalian paham sampai bab 7 aja, itu udah fix dapat sampai nasional lah paling enggak. Gitu. Kalau mau dapat medali harus agak lebih dalam lagi nanti. Tapi kalau mau hanya lolos nasional, kalau kalian benar-benar paham ini,
itu bisa dijamin bisa lolos. Kemudian tentang tips belajar. Ada 2 yang aku notes di sini. Pertama tentang keaktifan, bukan kayak keaktifan di kelas ya. Jadi definisi aktifnya di sini adalah kalian harus merespon, terus bertanya, belajar mandiri terutama. Jadi belajar mandiri ya dimulai dari membaca buku luar negeri, terus mengerjakan soal, mencari buku atau jawaban di internet, forum, atau YouTube. Bebas, yang penting kalian banyak usahanya. Urutan belajarnya pun itu dimulai dari baca materi dulu. Sebisa mungkin kalian harus paham dulu materinya apa. Itu bukunya ya harus buku luar negeri kalau yang benar. Tapi singkat aja untuk menghemat fisika, sorry. Menghemat waktu. Nah, kemudian perbanyak latihan soal. Buku latihan soal itu sangat banyak, gunakan sebanyak mungkin. Terus kalau nggak bisa, baru lihat kunci jawaban. Atau ya langsung lihat kunci jawaban, juga nggak apa-apa kalau susah. Kalau udah selesai, jangan lanjut ke soal lainnya. Kerjakan lagi soalnya, sambil cari konsep-konsep yang tersembunyi dari kata-katanya. Jadi di kata-kata itu biasanya ada, oh ini tuh konsepnya, oh ini metodenya. Nah, terus kalian cari coba alternatif lainnya, mungkin bisa nggak? Nah, itu adalah proses belajar kalian dari kunci jawaban. Jadi kunci jawaban itu bukan semerta-merta dipakai. Itu cara belajar yang benar. Masih kurang paham? Cari di internet. Banyak. Dari tahun 2014 aku pakai step cara di internet, cari di internet, itu banyak yang nyantol. Masih bisa dipakai. Gitu. Tapi asal keywordnya benar. Jadi skill googling mencari keyword yang benar itu juga dibutuhkan dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan kurang, tanya ke tutor. Dan usahakan kasih tahu dulu sampai mana, kemudian susahnya yang mana. Itu bisa mempercepat proses belajar. Kemudian ini website-website yang nanti mungkin bisa dipakai juga. Kalau download buku itu bisa di Legen, forum internasional itu nanti ada di Discord. Ya, ada Discord yang belajar Olimpiade Fisika. Dari tingkat yang dasar sampai yang susah. Website, kalau kalian mau belajar buat grafik, di Desmos. Turunan atau yang susah, integral susah, Wolfram Alpha. Nah, kayak gitu. Itu sih tentang prolognya. Oke ya. Karena waktunya juga ada sedikit, aku jelasin ya tambahan. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, lewat chat aja nggak apa-apa. Sambil aku nanti baca, terus aku bisa jawab. Ya. Oke. Untuk masalah fungsi trigonometri, biasanya kan kita hafalin dari 0 sampai 90 derajat. Yang di luar 90 itu kadang-kadang dihafal atau pakai rumus. Kebetulan aku orangnya nggak suka rumus. Ya, aku benci rumus. Lebih tepatnya benci hafalan. Oke, oh ya, ada yang tanya buku rekomendasi. Nanti ada, aku bakal upload di Drive. Gitu. Jadi lihat nanti lihat di Drive aja. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan belajar fungsi trigonometri, itu lebih baik paham tentang kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau kalian paham ini, itu jadinya nanti bisa lebih gampang. Dengan syarat kalian harus ingat bahwa X itu adalah cos theta, Y itu adalah sin theta. Yang otomatis, cos itu adalah X, dan sin itu adalah Y.
Jadi misalkan di lingkaran ini, kuadran 1, cost-nya itu bakal positif. Kenapa? Karena X-nya positif. Sin-nya juga bakal positif, karena di atas. Maka tan-nya ya positif juga, soalnya positif bagi positif, ya positif. Kemudian, kalau kuadran 2, cost-nya negatif. Kenapa? Karena X-nya di kiri. Gitu. Sin-nya tapi positif. Sehingga kalau dibagi, sin positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, tan-nya kurang dari 0. Oke, kayak gitu. Kemudian kuadran 3. Cos-nya negatif, sin-nya negatif, tapi negatif bagi negatif, ya positif. Gitu. Kemudian kuadran 4, cos-nya positif, sin-nya negatif. Jadi tan-nya negatif juga. Gitu. Kalau misalkan nanti udah paham ini, kalian nggak perlu menghafalin kayak sin 90 plus theta sama dengan cos theta. Cos 90 plus theta itu min sin theta. Itu nggak perlu dihafal. Itu bisa dipahami dari grafik ini. Terus dibayangkan aja. Asal kalian sering pakai. Itu cara untuk menghilangkan hafalan. Jadi memahaminya dari bahwa cos sama sin itu adalah fungsi lingkaran. Oke, ya habis ini udah mau jam 3. Jadi ini aku bakal kasih list apa yang aja yang harus kalian pelajari minggu depan, sekaligus nanti aku kasih soal untuk kalian belajar. Jadi selama seminggu ke depan, kalian belajar soal-soal yang aku kasih. Kalau bingung, tanyakan aja. Nah, nanti biar waktu dibahas itu lebih cepat. Dan kalian juga udah bawa bekal gitu sebelum mulai kelas, nggak 0-0. Ya. Next. Itu sifat-sifat fungsi trigono terus kalian coba pelajari juga tentang limit, turunan, aplikasi turunan, sama integral. Ya, ini urutan yang bakal dipelajari. Gitu. Jadi ini untuk minggu depan. Bisa dipelajari dari buku kalau ini. Bisa dari buku, mau buku SMA juga nggak apa-apa, atau Purcell. Sama YouTube. YouTube-nya channelnya yang tadi. Yang Three Blue One Brown. Three Blue One Brown. Ya. Kayak gitu. Ya. Aku tekankan lagi, jam belajar kita di pelatihan di sini itu sangat singkat. Jadi semuanya nanti bergantung pada kalian untuk belajar mandirinya. Di situ udah aku kasih list apa aja yang harus dipelajari. Jadi minggu depan itu nanti full bahas bagian ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bukunya Stewart bisa. Ya, aku suka bukunya Stewart sebenarnya. Tapi yang umum dipakai di kampus itu Purcell karena lebih gampang. Stewart itu aku sukanya latihan soalnya. Latihan soalnya lebih variatif menurutku dan aku lebih suka. Gitu. Tapi kalau materinya juga sama sih, mirip sama Purcell. Jadi nggak masalah.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga bermanfaat yang aku share. Kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa langsung hubungi di WA ini aja. Materi, video, buku-buku, atau apapun, itu semua nanti bakal aku kasih lewat drive yang mungkin bakal dikirim sama panitia. Seperti itu. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan.